Ibu Sobat Data. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan invalid yang ada di Dapodik. Nah, dalam hal ini adalah di menu sekolah. Sebelumnya marilah kita jalankan dulu aplikasi Dapodik versi 2022. Nah, kita lihat di desktop ada Dapodik, silahkan di double klik. Setelah proses double klik, kita akan masuk yaitu di alamat aplikasi Dapodik versi 2022 tahun pelajaran 2021-2022. Setelah kita masuk di aplikasi Dapodik, Bapak Ibu, di sana ada menu masuk, ada menu registrasi. Karena kita sudah registrasi, maka tidak perlu registrasi lagi. Berarti tinggal masuk di Dapodik yang sudah kita install dan kita registrasi. Bisa masukkan user dan passwordnya. Baiklah, setelah kita masukkan user dan passwordnya, di sini di bawah ada menu ingatkan saya pada peramban ini. Ya. Kalau ini dicentang, artinya nanti pada saat kita sudah logout keluar, otomatis user dan passwordnya akan tersimpan. Dalam contoh ini tidak kita centang, bisa diklik masuk. Setelah berhasil login, di sana ada aplikasi Dapodik, satu data pendidikan Indonesia, role pengguna. Nah, pilih salah satu role di bawah ini. Bisa dipilih dengan cara klik pada contoh di sini adalah operator sekolah. Nah, diklik, maka akan proses masuk ke aplikasi Beranda Dapodik. Nah, ditunggu beberapa saat, sedang proses loading untuk masuk ke Beranda Dapodik. Sekarang kita sudah berada di Beranda Dapodik. Nah, baiklah, kita sudah masuk di Beranda, muncul menu selamat datang di aplikasi Dapodik 2022. Bisa ditutup atau jangan tampilkan, pilihan pada Bapak Ibu. Contoh di sini kita pilih tutup saja. Nah, maka sudah masuk di Beranda Dapodik 2022. Baiklah Bapak Ibu, setelah muncul di Beranda, di sana ada nama sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian Beranda, sekolah, Sarpras, ITK, peserta didik, rombongan belajar, nilai, jadwal, validasi, tarik data, pusat unduhan, profil pengguna, pengaturan, dan tentang. Yang terakhir, keluar. Nah, nanti Bapak Ibu dalam mengerjakan Dapodik ini, sebaiknya adalah dikerjakan dari menu paling atas, ya, sampai dengan menu paling bawah. Nah, kita mulai dari menu sekolah. Proses semua data, menu sekolah. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan menu sekolah, data invalid di menu sekolah, dan menyelesaikan data yang bersifat read only di data periodik sekolah. Ini salah satu contoh kita menggunakan jenjang KB. Kita lihat di validasi. Nah, setelah kita buka menu sekolah, kita lihat di validasi. Di sana ada validasi lokal dan validasi pusat. Kita klik lokal di menu sekolah. Nah, nanti akan muncul pada saat baru saja kita buka Dapodik.
itu akan muncul data rinci sekolah untuk periode ganjil 2021 belum diisi dan data rinci sanitasi untuk periode ganjil belum terisi ya. Nanti kita akan menyelesaikan tanda merah ini biar tidak muncul merah lagi, termasuk cara mengisi yaitu data yang bersifat read only. Baik, kita kembali ke menu sekolah. Kita selesaikan. Kita isi data rinci sekolah ya, dari fasilitas lembaga, kemudian pencatatan hasil DDTK di saat pendidikan. Jika belum ada, ya jawab saja belum ada. Jika sudah ada, pilih ada. Sistem rujukan, misalkan Puskesmas berarti ada. Jadwal MTAS, pemeriksaan. Nah, ini diisi sesuai dengan kondisi lembaga. Klasifikasi lembaga juga bisa dipilih internasional, nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Nah, ini kemudian setelah itu disimpan. Ya, simpan. Kita mengupdate sekolah. Oh. Nah, simpan berhasil. Nah, ini misalkan ada, simpan. Nah, berhasil. Kemudian data periodik. Nah, data periodik ini nanti tadi yang akan kita hilangkan. Waktu penyelenggaraan bisa dipilih misalkan pagi 6 hari. Kemudian sumber listrik, PLN, wattnya berapa? Listriknya 1.300 atau 6.000. Misalkan nih isi misalkan 3.000. 3.000. Waktu ketersediaannya berapa? Sepanjang kesediaan listrik adalah sepanjang waktu, atau mungkin pagi saja atau malam, bisa dipilih sepanjang waktu karena memang sepanjang waktu. Nah, ini ya jangan lupa Bapak Ibu, bersedia menerima BOP. Secara defaultnya adalah tidak. Kalau Bapak Ibu bersedia menerima BOP, pilih bersedia menerima BOP. Kemudian sertifikasi ISO, kalau memang sudah punya silahkan dipilih. Nah, kalau belum berarti belum bersertifikat. Kemudian akses internet dipilih. Nah, misalkan kita sudah punya Telkom Speedy. Nah, atau kalau belum punya ya berarti misalkan Smartfren atau yang lainnya. Contoh di sini kita pilih Speedy atau Smartfren. Nah, Speedy ya. Kemudian alternatifnya apa? Alternatifnya kompleks atau XL atau Smartfren ya. Kalau sudah kita simpan. Nah, setelah itu kita lihat di validasi lokal, diklik. Nah, kita refresh. Nah, refresh. Nah, maka data periodik sudah hilang. Tinggal kita menyelesaikan yang satu lagi, yaitu data rinci sanitasi sekolah. Nah, kita kembali ke sekolah, nah, pilih untuk sanitasi. Nah, sanitasi. Untuk sanitasi bisa dilihat sumber airnya, misalkan di sini ladang PDAM, pompa air sungai. Kalau ladang PDAM dipilih ladang PDAM, ya, sesuai dengan kesediaan air yang ada di Bapak Ibu. Ya, sumber air minum dari siswa atau dari sekolah, kegiatan sekolah, pencetakan air bersih cukup sepanjang waktu. Nah, dibaca saja semuanya. Kemudian termasuk ini tipe jamban, leher angsa, trailer di jongkok. Nah, kemudian ini yang kemudian jumlah hari dalam satu minggu sesuai dengan kegiatan cuci tangan. Misalkan kalau 4 hari sekali atau 5 hari sekali, ya KBRI berarti cuci tangan bersama. Nah, ini data detail rinci ini nanti diinputkan di Sarpras. Nah, nanti yang akan kita bahas. Ya, kemudian sabun, apakah harus mengalir ke tempat cuci tangan? Ya, sekolah memiliki saluran pembuangan air. Ya, sekolah pernah menguras tangki.
Oh iya iya, dicatat saya baik dulu ini contoh aja semuanya. Ini juga sama. Nanti ini bersifat read only, nanti akan kita bahas cara mengisinya. Jawab semuanya sampai semuanya sudah, kemudian simpan. Nah, tersimpan, kita lihat di validasi. Nah, kita refresh lagi. Nah, sudah bersih, hilang, artinya kita nanti sudah siap untuk bisa sinkron. Tetapi nanti akan kita bahas Bapak Ibu kaitannya dengan data mengisi yang bersifat read only, yaitu jamban dan laki-laki dan perempuan, dan tadi satu lagi ini isian untuk cuci tangan. Nah, ini padahal di tempat kita ada. Nanti akan kita bahas itu. Nanti cara mengisinya melalui sarana prasarana. Kita lihat detailnya. Nah, data wastafel tempat cuci tangan belum diinputkan di Satpras. Nah, berarti nanti inputnya ini adalah di Satpras. Oke, kita masuk ke Satpras Bapak Ibu. Klik Satpras, karena ini kaitannya dengan alat, kita langsung masuk ke alat angkutan. Nah, kita masuk ke alat. Nah, setelah itu akan muncul yaitu alat, angkutan, dan buku. Nah, kita pilih ini. Pilih ruangnya. Karena wastafel ini di luar ruangan, dipilih aja di luar ruangan. Diklik. Nah, kemudian pilih tambah. Baiklah, setelah tambah alat, di sini ada jenis sarana prasarana, ini dan list, ya, biar cepat kita cari berdasarkan yang akan kita buat. Tadi adalah cuci tangan. Cuci tangan. Nah, ditunggu, muncul tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan otomatis, tempat cuci tangan biasa. Kita pilih ini ya. Tangan. Ini ruangnya read only karena di luar. Kita kosongi. Namanya tempat cuci tangan. Spesifikasinya apa? Spesifikasinya adalah baik atau sangat baik. Nah, baik saja ya, baik. Kemudian di sana ada milik, siswa, pinjam, dan bukan milik. Kemudian disimpan aja. Simpan. Nah, selesai proses, muncul tempat cuci tangan. Nah, setelah itu muncul tempat cuci tangan. Nah, kalau jika ingin dirubah, bisa dulu dirubah. Klik ubah. Nah, karena sudah betul, disimpan kembali. Nah, simpan. Tutup. Kemudian kita pilih menu aksi untuk mengisi jumlahnya, jumlah layaknya dan tidak layaknya. Menu aksi, pilih periodik. Nah, jumlahnya misalkan wastafelnya ada 2, jumlah baiknya juga ada 2. Simpan. Baiklah, setelah masuk kita lihat Bapak Ibu di menu sekolah sanitasi tadi, klik, nah dilihat. Ini masih belum ada perubahan. Untuk melihat perubahannya bisa di-refresh dengan cara menekan tombol F5 atau pindah, klik lagi, masih belum bisa di-refresh, tekan tombol F5, maka akan ada proses refresh. Beberapa
saat. Ya, kita lihat sanitasi. Mohon tunggu. Misalkan sanitasi sudah terisi. Jumlah keseluruhan tempat cuci tangan. Itu cara mengisi untuk tempat cuci tangan. Simpan. Oh, tidak ada perubahan karena sudah masuk. Kemudian yang kedua adalah ini mengisi jumlah jamban dapat digunakan jamban. Ini juga sama melalui Sarpras. Berarti kita masuk ke menu Sarpras lagi. Nanti untuk jamban. Nah, baiklah, untuk mengisi jamban dipilih. Ya, dicari dulu. Mungkin di sini sudah ada. Nah, jika sudah ada, ini ketemu. Kamar mandi WC guru perempuan. Nah, ini contohnya perempuan. Jika nanti belum ada, bisa ditambahkan. Ini contoh karena sudah ada, diklik saja. Nah, diklik toilet ya, toilet. Kemudian jenis prasarananya. Nah, ini tidak bisa di double klik. Nah, berarti setelah dipilih, dirubah saja. Diubah. Nah, jenis sarana prasarana adalah, wah, ini jenis sarana toilet diganti. Ya, kloset. Jadi kita pilih kloset duduk atau kloset jongkok. Nah, kita pilih misalkan ini kloset jongkok. Ruangnya namanya kasih nama apa? Toilet tadi ya. Toilet namanya adalah WC guru perempuan. Nah, spesifikasinya apa? Baik, pinjam atau milik. Nah, ganti aja milik. Simpan. Nah, sudah. Selanjutnya di menu aksi pilih periodik, jumlahnya 1, layak 1, simpan. Nah, sekarang kita lihat hasil perubahan tadi Bapak Ibu di menu sekolah, kemudian kita refresh atau diklik yang lain dulu. Simpan dulu. Kita refresh saja dengan cara menekan tombol F5. Sanitasi, kita lihat, kita lebarkan dulu biar kelihatan lebih jelas. Nah, sudah masuk jamban perempuan 1. Tadi yang kita isi baru jamban perempuan 1 ya, dalam kondisi baiknya, sedangkan yang laki-laki belum ada. Jika nanti mau nambahkan, sama Bapak Ibu, caranya pilih Sarpras, kemudian alat dan bangunan. Karena belum ada di sini, di pilihan ruang ini, nah, di bangunan
laki-laki, tadi guru, bisa juga ditambahkan. Tambah jenis prasarananya, kloset, jongkok, batal. Nah, ini tadi masih perempuan ya. Karena di sini belum ada, di alat belum ada kamar mandi untuk guru laki-laki atau siswa laki-laki, maka kita harus membuat lebih dahulu di ruang. Nah, diklik saja di ruang, kemudian pilih kamar mandi. Nah, kemudian tambah. Nah, ini pengisiannya cukup banyak itu kalau baru. Jadi sebelah satunya adalah kamar mandi. Contoh ini misalkan siswa laki-laki, dipilih. Oh, guru laki-laki, tadi perempuan, sekarang guru laki-laki. Bangunannya di bangunan Bakti Nusantara. Kodenya WC laki-laki. Nama ruang, WCLK itu ya. Nama ruang WC guru laki-laki. Registrasi ruang WC 01 lantai 1, panjangnya misalkan 5 lebar 5, luas ruang berarti 25. Nah, nanti yang lain dilengkapi. Ini contoh, kita kosongkan dulu, disimpan. Nah, sudah ada WC guru laki-laki, kondisi ruang diisikan lebih dahulu. Nah, nanti kalau kondisi ruang harus bangunan juga. Nah, kita langsung ke alat dulu Bapak Ibu. Alat dipilih. Nah, laki-laki. WC guru laki-laki. Tambah. Jenisnya tadi adalah kloset, kloset. Kloset jongkok laki-laki, namanya WC guru laki-laki, versi baik. Jadi kemudian menu aksi Prodik 1 baik 1. Nah, Bapak Ibu, kita lihat hasilnya di sekolah. Kemudian tunggu beberapa saat. Sanitasi, kita lihat hasilnya. Hasilnya, nah, oh belum, kita refresh dulu ya. Oh sudah tadi ya, sudah jamban laki-laki 1, kondisi baik, jamban perempuan 1. Jadi Bapak Ibu, jika kita ingin mengecek hasilnya kok belum muncul,
bisa kita refresh dengan menekan tombol F5 sehingga terjadi proses yaitu refresh ya. Kita cek data yang read only apakah sudah berubah. Nah, kita lihat sudah berubah, jumlah jamban dapat digunakan jamban laki-laki 1 nah, dalam kondisi baik, jumlah jamban perempuan 1 baik ya. Jumlah jamban bersama belum kita isi ya. Kemudian simpan. Tidak ada perubahan karena memang tidak ada perubahan kecuali kita melakukan perubahan Bapak Ibu. Nah, selesai demikian untuk cara mengisi di sanitasi yang sifatnya read only. Terima kasih. Selamat mengerjakan.